guys, langsung juga kita Solamana buka Solamana upload di YouTube. Oh sekarang kita ada yang Tamang Faigel nggak sekolah di mana ya? Sekarang kita sekolah di kuliah gua. Kuliah di Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia. Pendeta kan? Ya. Iya tuh. Mudah-mudahan. Pendeta atau pendoti? Mudah-mudahan jadi pendeta no. Cita-cita kan tuh. Kok mau nih sekarang masih kuliah masih tatap muka ya atau selalu di online terus? Dari tahun lalu orang kuliah online no. Cuma dengar-dengar kata semester depan semua kuliah tatap muka. Bagaimana kuliah online enak? Kalau itu kita pribadi kalau kuliah online ada DP enak, ada DP nyanda no. DP enak, orang masih boleh bawa santai teman-teman. Cuma DP teman-teman atau cewek? Nggak tahu. Kemarin kita dapat info pas pandemi begini kan semua online semua atau online semua. DP data kan banyak karena tuh kuliah online begitu kan hanya masuk sekolah dari fakultas atau SMA, SMK, SMP begitu semua dan banyak nggak tahu tuh udah kawin cepat kan. Kemarin perasaan rata-rata kebanyakan orang semua hamil di luar nikah. Iya tuh. Tuh baru-baru deh ada 4 orang Jemaat tuh. Baru banyak so. Dari dulu lah bukan yang baru-baru. Dari dulu mau kuat. BP aneh tuh orang rupa sudah biasa dan begitu dan sudah paling dan ini kejadian begini dan rupa so kebiasaan so enggak bukan hal yang mau apa dan apa sih mau kan dulu tuh Bukan hal yang akan diperbaiki dan so turun-temurun dia sebuah begitu terus so jadi kebiasaan. Jadi so biasa no orang dia begitu so biasa kok begitu. Menurutnya bagaimana itu? Sama dengan dan kalau film-film tuh biasanya kalau DP anak langsung hamil di luar nikah kan di film-film biasanya kan dia memang sama sekali atau sudah hukuman apa dia. Mar ini 4 orang di sini sudah jauh-jauh 4 orang di sini semua rupa so kebiasaan sama dengan yang tadi so bukan sesuatu hal yang memperbaiki lagi. Menurut kalian bagaimana? Kalau menurut kita kan tuh memang dengar jujur kan tuh tapi kakak sendiri begitu no. Mungkin ada hubungan gitu. Cuman karena tapi kakak kan tuh dia kerja di luar daerah tuh. Mantap. Itu salah sih menurut kita. Cuma ya so terlanjur begitu. Cuman yang disayangkan kan berupa itu sama yang bilang tadi so jadi kebiasaan dan enggak ada tindakan orang-orang merubah itu kebiasaan buruk itu. Tuh kalau kami di luar nikah tapi itu kan kalau orang membaca Alkitab itu sih tuh belum ada itu kan memang bersih belum ada ikatan. Kelihatannya kan santai dong. Gereja dari dulu sampai sekarang lebih khusus pada orang sini santai menanggapi hal-hal itu bahkan yang penting kok mau kawin dan yang penting kok dong yang penting orang tua itu mau sampai kawin begitu dan hamil mau saya tinggal tuh hamil saya tinggal yang penting kawin karena orang mungkin padahal kan itu sinas itu sebenarnya pelanggaran lagi besar kalau mau ikut agama ya kalau mau ikut Kristen kan berbicara dari apa tuh berbagai sudut pandang. Kalau nggak tadi paling dari sudut pandang agama tuh itu memang bersinah atau di nama kok memang pelanggaran dan kok dari kenyataan lagi memang begitu semua sekarang. Kalaupun dapat begitu malah dengan bangga dan orang saya tunjuk dengan dompet kemegahan dan bikin acara ini. Padahal kalau kita mau pikir kalau udah tahu diri sebenarnya itu hamil di luar nikah itu pelanggaran besar dan itu tuh besar dan menurut kita ya ternyata menurut orang dua punya pandangan berbeda-beda ternyata oleh menurut teman-teman yang lain. Menurut kita ini bukan sesuatu hal yang mau dibanggakan dan walaupun memang ujung-ujungnya memang orang sekawin dan kalau untung-untungan yang tak kawin, mah kalau yang nak kawin bagaimana? Itu no. Memang gitu kalau mau lihat dong. Orang nggak tahu itu orang latar belakang dan kayak apa iya sampai begitu tuh. Orang nggak mesti langsung menjudge orang. Menjudge begitu kan sama orang ada orang juga ada yang sempurna, ada kesalahan masing-masing. Orang tuh yang mau, mungkin orang terpaksa suka. Ada yang suka sama suka, ada yang terpaksa, ada yang terlanjur, ada yang suka colo, begitu tuh. Intinya pasangan memang secara teologi itu dia salah, cuman kalau secara manusiawi
orang-orang so anggap itu dia biasa. Cuman memang kata kalau secara hukum dong di trompet negara ini menanggapi hal-hal yang hamil di luar nikah itu santai saja tuh, tidak ada Santai, yang penting tanggung hukuman-hukuman jawab. yang lebih. Padahal lu nggak tahu itu dia kan kalau membahas tentang teologi mengenai ketuhanan, itu dia kan termasuk pelanggaran yang persinahan. Kalau dari pengalaman atau dari yang belajar apa dari gemim toh ini latar belakang orang gemim. Kalau dari pangana latar belakang ada ndak nggak pernah dengar atau pernah dapat atau pernah belajar salah satu pelanggaran contohnya yang tadi hamil luar nikah itu ada ndak penalti dari misalnya dari gereja begitu? Kalau dari gereja secara umum, kalau kita dengar pak orang-orang ada yang kalau kata dia kedapatan hamil di luar nikah, misalnya dia ada jabatan langsung pecat, pokoknya malu Cuman kalau dari kalau ada jabatan, kalau nyandak, contoh sama dari orang singgung tadi kan pernikahan di luar nikah kan khususnya anak-anak muda kan, anak muda. Bagaimana itu dong? Yang kita tanggapan dari cuman itu karena menurut kita pribadi, apalagi karena kita di gemim dong gimana ya, nggak rupa makanya anak-anak muda rupa lebih lama tuh bukan lebih bakurang DP kasus seperti itu dong lebih tambah lebih santai. Kalau kita lihat di rentan lebih biasa aja udah itu DP rentan usia lebih di bawah dari yang mau bilang remaja dan sebenarnya kok remaja begitu. Kalau dari kita pengalaman yang penglihatan selama kalau dan kita pribadi dia pergi ibadah kung jadi ngeringan khotbah kadang sekali dan kita mau dengar kalau udah mau bahas singgung begini dan hati-hati kalau hamil di luar nikah itu dia persinahan, umatnya tidak suka. Yang sering kali kita dengar kalau di khotbah remaja, jadi kalau di ibadah-ibadah remaja, ibadah-ibadah pemuda, lu cuma bilang begini dan jangan sampai kita kawin mari sepakai jilbab, sepakai kopiah. Jadi lebih disinggung yang beda agama dan jangan sampai agama lain tarik dan. Sedangkan di dalam gereja sendiri di kesalahan di situ sendiri sebanyak pelanggaran yang belum backing. Semua lebih jauh, sedangkan di dalam sendiri internal sendiri belum terselesaikan, belum ada tindak lanjut tuh hal-hal itu yang sering kali kita jumpai di ibadah-ibadah. Lu coba dengar khotbah dan dia bilang itu yang beda agama. Itu sebenarnya kan tuh kalau ini kan suta bicara apa tadi namanya? Suta bicara dari sudut pandang gereja. Sebenarnya kalau dari kita pribadi butuh sekali untuk pembimbingan konseling dan for anak-anak muda dari remaja sih sebenarnya. Dari remaja itu kan so mengenal coba terkira bahkan sampai di anak sekolah minggu sekarang kalau di PKSar maniso tuh hal-hal begadang. Karena apa? Dari sekolah minggu mungkin tidak dapat konseling tentang umur yang pacaran itu sebaiknya anak di sekolah minggu itu sebaiknya jangan betul fokus di situ dan iya toh. Nah kalau di remaja itu bisa kasih pemahaman sedikit demi sedikit tentang pacaran itu sebenarnya harus bagaimana. Itu kan butuh sebenarnya yang begitu. Bukan ditekankan terus orang harus berbuat baik. Sedangkan hal-hal yang terjadi pada orang sekitar sini pun orang yang peka mulia itu bagaimana orang mau mengubah itu dan karena bersama dengan yang bilang tadi karena terasa kebiasaan iya toh menjadi kebiasaan sampai orang berpikir itu hal yang biasa. Kalau mau jadi pun begitu ya sudah begitu. Iya toh? Itu sebenarnya kan itu dia memang kalau secara manusiawi dan orang kan manusia. Lu anggap biasa itu orang enggak pikir dan yang karena lu jadi kebiasaan kalau orang. Lu enggak berpikir sampai di apa yang sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Memang sama dengan yang bilang tadi kalau anak-anak muda sekarang emang tuh butuh sekali konseling karena kita secara pribadi kita sekarang puji Tuhan kalau umur panjang bulan depan sudah 23. Oh, wah. Jadi mulai selewati masa remaja. Kita kok lebih tua 1 tahun kan. Kita baru 25. Selewat mari dong masa anak sekolah minggu, masa remaja, pemuda tuh. Jadi kalau mau bilang gitu pengalaman tetap ada pengalaman walaupun belum sampai dengan karena lebih tua dari kita. Cuma beda tahun. Jadi sesuai dengan apa yang kita lihat dong, namanya anak muda remaja yang ingin tahu, toh
yang ingin Itu tahu. tapi maksud Apalagi laki-laki. laki-laki khususnya. Tetap orang ingin tahu, penasaran dan ingin rasa. Karena kita secara pribadi kita nih mungkin dulu begitu. Sama kita suka ingin tahu, ingin rasa, ingin coba. Apalagi yang dulu bilang enak-enak itu tuh. Asik sekali. Apa sih? Walaupun dia rajin beribadah, tetap dia rasa penasaran itu ada tetap. Makanya harusnya dari pihak gereja itu harus ada konseling secara terus menerus dan punya Insentif mesti eksklusif dan yang for dorang memang tatap mata, dorang ke masa kita dorang ke masa itu tuh. empat mata harusnya ndak dang di umum. Dan kalau umum terasa dorang ndak kalau dorang mau tanam pada orang hati dan pikiran dah. Terasa kalau mengenai itu karena anak-anak muda rentan sekali sama yang ini kan banyak tuh kasus tuh suami di luar nikah, pernikahan Sangat banyak dini, lagi ya. pernikahan dini masih kecil-kecil so kawin aduh Masih anak sudah anak. masih anak-anak sudah anak betulin. Makanya butuh sekali konseling pastoral, jangan sebiar dan kesian pada orang. Karena mau bilang lagi butuh sebenarnya semesti peka karena sebanyak kejadian. So, bukan lagi mau suruh-suruh dan kita sebenarnya sangat disayangkan kalau sebenarnya tuh anak-anak masih kecil dan kau so dipaksa dewasa karena apa? Karena salah satu pengaruh gadget toh dengan internet. Dorong so dipaksa mau dewasa sebenarnya. Tambah lagi dorang lihat hal-hal konten yang belum sampai umur. Dorang sesama babat teman jo lain kali so mulai dia mengarah ke hal-hal yang tak bagus. Dari ini orang bicara masa ini masa peralihan dari remaja ke pemuda atau dari anak sekolah minggu ke remaja. Terus sama dengan orang kalau mau pakai mesin apapun itu. Kalau orang yang tahu bicara pakai, orang kan paling pasti rusak. Beda kalau orang lihat dari buku panduan dulu, oh ini harus mulai bagaimana cara hidup bagaimana, cara baca lama bagaimana. Begitu lah dia anak-anak sekolah minggu. Dorang mau pergi di remaja, kalau orang tahu bagaimana tuh remaja, dorang langsung pergi, langsung terus dorang sampai tas langsung senang ada pemuda langsung ibu-ibu atau kaum bapak. Beda kalau orang kasihkan buku panduan pada orang, oh ini kamu beralih ke masa remaja itu semasa di mana dan so ada tahu tuh perasaan tuh tertarik dengan apa tuh lawan jenis tuh terus mesti arahkan bagus bagaimana supaya tetap ada protokol dan kalaupun so ada misalnya di remaja kalau so ada cewek atau so ada cowok arahkan maksudnya dari empat orang dan misalnya di ibadah kolom, ibadah gereja, ibadah apa? Ibadah remaja, pemuda. Tapi aku Kasih arahan dong. kembali ke gereja tuh. Dari kan semua belajar dari pertama keluarga tuh. Yang memberi ajaran paling pertama itu ke anak-anak tetap sama dari keluarga. Cuman keluarga itu lagi butuh gereja, butuh ajaran-ajaran dari gereja. Apa tadi butuh Karena- tempat bernaung dan pijakan. Karena lingkari orang tua itu salah. Kok anak-anak jadi kok akan contoh. Orang-orang tua itu siapa yang mau bina? Iya. Jadi semua kembali ke gereja tuh. Karena sama dengan yang bilang tadi tuh, orang nak tahu latar belakang apa. Ya mungkin salah satu latar belakang karena orang tua sudah ada perhatian pada orang dan selalu kasar sebelum itu. Salah satu faktor mungkin orang tua sudah ada perhatian sampai dia anak terlantar, sudah tahu mau bernaung pas apa, jadilah harus seperti itu. Atau di lain pihak, orang tua kasih perhatian pada orang, orang tua panutan orang tua pun sama dengan itu. Jadi orang nggak bisa lari dari mana-mana nih, kita ikut panutan orang tua. Jadi orang tua pun nggak bisa marah karena sama dengan kita sebenarnya toh. Iya toh. Ada banyak yang begitu dah. Karena Ada yang begitu. orang lihat dan orang tua kok dulu begitu. Iya begitu Jadi, tuh maksud. cuman ada yang lebih ekstrim. Gimana? Mungkin ini dia orang tua ini sangat kurang dalam mendapatkan konseling dari pihak gereja begitu dah. Karena dia biasa sudah. Kongkong. Ada orang tua yang kita jumpai mana usah cuma itu DP nama tuh. DP anak sih yang bilang sendiri dah. Kalau nggak suka pak itu cewek, supaya langsung apa langsung kita sih. Oh, tasu dengar lagi. Kalian tahu kalau orang yang sama, mari kita pernah dengar lagi di begitu. Langsung kita sih apa supaya dan langsung. Mama yang suruh Tuh. sendiri. Kalau kita bukan DP mama, DP papa yang suruh. Oh, dari bapak yang suruh. DP papa Kalau yang kita suruh. dengar dari mama. Ekstrim sekali kemarin itu tuh. Karena Orang tua yang sangat salah, padahal pendidikan awal itu dari keluarga. kalau kita yang mendengar itu, orang beda dan gereja dan orang di sebelah. Kalau kita ini Nah, memang sama, gemim. Tuh DP mama yang di sebelah itu, DP mama yang di sebelah itu bilang kalau kita suka mau dapat tarif dari sini mau ke situ,
saya hamil dan kasar dan somar saya hamil dan kata supaya tak ikut pada orang. Karena iya kan, kalau lihat fakta kebanyakan yang begitu yang ndak sama dah. Yang maksudnya beda golongan gereja yang begitu tuh. Jadi fakta. Tuh. Coli ya. Ya tarik-tarik tuh begitu. Baku tarik. Kong. Jadi itu no DP fakta yang terjadi sekarang. Ya kurang lebih seperti itu no. Kartu ya. Kau kira-kira kalau dari pengenal sendiri, karena mau bikin apa dan for supaya dan trompe, nggak usah tuh generasi tua yang generasi orang ke bawah. Sebenarnya Kalau kita dang, kalau kita. mau menghindar, Kalau kita mau menghindari sebenarnya setengah mati stomar, kalau mau minimalisir terasa masih boleh. Iya betul. Kalau kita dang simple jo dang DP solusi kok ini kan Solusi, iya, Dang. simple saja dang. Karena kalau kita lihat khotbah yang ada yang untuk remaja, pemuda, kebanyakan itu cuma seperti itu kita bilang tadi dang. Lebih mengarah ke jangan menikah dengan beda agama. Jangan sampai tak ikut beda agama itu memang so jauh dan itu memang so sangat fatal dan kalau mau dengar kalau so kata kawin so masuk agama lain. Cuman ada juga no yang bilang beda golongan juga boleh dan kata mesti pertahankan tuh orang Gemim. I love Gemim, Gemim harga mati. Iya, Karena lahir di Gemim, kawin di Gemim, mati di Gemim. Tuh ada tuh slogan begitu. Cuman DP solusi cuma simple sih. Seperti kita bilang tadi no. Coba di khotbah lebih tekankan dan apalagi khusus remaja dan pemuda. Cuma di orang tua juga harus aktif mau kasih harus dukung. diingatkan dan untuk mengingatkan sampai anak-anak. Iya. Toh. Jadi perlu juga no khotbah di for orang-orang tua. Itu no bahwa ingatkan selalu dong. Kan ada di ayat Alkitab mengenai kalau so melakukan hubungan badan di luar nikah itu zina tuh. Ingatkan dong. Kan rasa sangat kurang sekali sih itu dia karena sebenarnya tadi lebih mengarah ke jangan berbuat baik, beda agama. Iya, sama selalu ditekankan Dengan berbuat baik. Iya, dengan kalau boleh kalau dari pihak pemerintah dan pihak pemerintah maupun pihak gereja ada sanksi for orang itu ya. Oh iya, kalau itu kita setuju. Kita maksud dari dua maksudnya pihak, ini untuk meminimalisir dan tuh bagaimana kata orang tidak mau berkembang biak. Tidak ada sanksi. Pusing kita. Baik dari pihak gereja dan pemerintah, culi ya. Yang penting diurus no. Yang penting soal urus. Yang penting kawin. Yang penting kawin. Kelar. Kalau ada lagi berikut bikin hal yang sama. Jadi turun temurun gitu. Bukan mulai lebih habis, Sudah nggak lebih biasa. kurang. Makanya dari solusi supaya dia mulai lebih berkurang mungkin menurut kita pribadi ada sanksi di situ. Keren. Seberat ini percakapan. Berarti apa? Mulai terang sudah lo ini semua. Berarti sebagai anak-anak muda yang mungkin sementara nonton ini dia, Oh iya. diharapkan ingat baik. Apa Kalau tuh? hamil di luar nikah itu berarti berzina. Karena ada saya tulis di Alkitab memang di dunia itu tidak ada hukuman. Mungkin belum ada hukuman dan DP sanksi mungkin so ada orang belum tahu. Yes. Kita pribadi belum tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Lagi gitu. Cuma Baik biasa-biasa. dari gereja dengan pemerintah tuh nggak tahu. Cuman itu dia kalau dari Tuhan tetap namanya zina ya dosa yang besar no itu. Makanya jangan untuk sebagai anak-anak muda tuh tetap lebih enjoy kalau sekawin. Sekawin dulu baru hamil. Jangan hamil di luar. Kalau boleh lewati dulu nonton sampai masa sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum ibu, kaum bapak, apa gitu dan jangan langsung sekolah minggu langsung bikin di gitu dan apa di kaum ibu atau kaum bapak. Dan so itu kalau boleh lebih banyak kalau ada ibadah jadi gino dengan yang tidak beribadah lain kali kan beda dengan tujuan dengan sudah pergi ibadah masih jam out maksanya apa itu nak ada lagi sekarang kita terkira pergi ibadah bagaimana kok pergi ibadah kok mau gak fokus karena cuma main-main handphone kira-kira kita aja banyak kali lihat anak-anak remaja pergi di apa di gereja cuma main PUBG, ML di gereja bagaimana itu ada yang tuba tona di gereja ada tuba tona itu lagi pembahasan yang bagus terbahas di berikut bagaimana terbahas di episode berikut asik sekali oke. Nanti terang episode berikut gitu kan
Bagaimana mau fokus beribadah cuma Padahal orang ada latar belakang ya pakai Ada, mungkin maksudnya orang cuman- motivasi pergi di gereja cuma karena karena itu. ada DP pasangan, Nah, tuh. atau mau pergi di gereja karena ada teman-teman boleh mau mabar sama-sama. Nah. Iya tuh, apalagi sampai gereja di atas ada DP balkon yang nggak tahu dapat lihat kalau dari bawah. Maksudnya kan hari Minggu cuma satu kali satu minggu, masuk gereja cuma satu kali satu minggu, ibarat cuma 1 jam lah itu sekarang. Masa orang kan setiap hari setiap jam coba kugaparin teman-teman coba mabar. Masa iyo cuma setengah jam lagi di setengah jam sampai 1 jam di gereja aku masih lagi mau main. Iya toh, aneh dan Padahal Tuhan suka kasih kesempatan kan 7 hari. Betul. 7 hari, jadi tuh 6 hari for main game, santai, kan hari ke-7. kerja, hari Nah, ke-7 1 jam saja. kan 6 hari kan main game orang. Nah, hari ke-7 mabar sama-sama di gereja. Terus bahas dari berikut itu. Boleh ya. Oke, Kung yang sudah nonton sampai kelar, makasih nih. Oke, mantap. Dukung terus nih trompe pembicaraan ini berikut trompenya trompe teman-teman yang boleh mau ajak kita sharing. Oke, Oke. dah.